Baik, kritik dan saran ya katanya coba membangun akan disampaikan oleh Pak Mulyadi terlebih dahulu sebagai penguji kedua. Kami silakan Pak Mulyadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Sidang ya, Mas Roni Embung, kemudian penguji satu, kedua, Pak Wahidi MPDI, Ahmad Wahidi MPDI. Oh, saya satu ya. Oh, benar ya. Oke, baik. Kemudian Kevin Oktaviani ya, Oktaviani yang terjadi pada hari ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Kemudian sebelum saya mengklarifikasi atau menanyakan hasil dari penelitian ini, sebelumnya saya juga ucapkan selamat ya ke Kevin sudah sampai ke tahap akhir ya. Jadi hari ini sebenarnya batas akhir studi ya. Ketika melewati ini kita bisa keluar dari kampus ini. Kalau tidak selesai kan begitu ya. Ya, baik, langsung saja. Biasanya kalau waktu kita menguji proposal, saya selalu menyarankan ada 3 hal. Ada masalah, kemudian objek masalah, dan konsep apa yang digunakan ya, teori apa yang digunakan. Hari ini kita akan hampir sama. Jadi objeknya kita akan tanya kembali, kemudian metode dan result hasil ya, karena ini sudah ke lapangan ya. Baik, setelah melakukan penelitian kemudian juga bimbingan ya, jadi ini pada hari ini Anda sudah tidak lagi melibatkan pihak-pihak lain, jadi Anda sendiri bertanggung jawab ya. Jadi kalau saya tanya misalnya ini ada pertanyaan, kemudian melarikan ke pembimbing, bukan pada tempatnya lagi ya, jadi Anda sendiri yang bertanggung jawab dengan skripsi ini. Dan setelah Anda tulis, kemudian Anda abstraksikan ya dalam sebuah abstrak. Nah, di abstrak itu akan saya uji satu persatu. Itu saja ya. Jadi kita lihat abstraknya. Di abstrak Anda menggambarkan semua seolah-olah sudah tergambar di situ ya, sampai dari metode, kemudian masalah dan hasil. Jadi ini kita ingin klarifikasi ya, bukan mencari kesalahan, tapi memang mencari isinya. Tetapi dari situ saya akan menelusurnya. Baik, kan itu cuma berapa tema atau berapa kalimat ya. Pertama misalnya, penelitian ini membahas tentang strategi promosi perpustakaan dalam meningkatkan minat kunjung di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Oke, satu kalimat itu saya ingin menanya kembali ya, apa sebenarnya hipotesa atau dugaan sementara sehingga ini akan dijadikan sebuah penelitian, kemudian diuji di lapangan, dan pada akhirnya mengambil judul strategi ini. Jadi apa alasan gitu ya Anda mengambil strategi promosi perpustakaan dalam meningkatkan minat kunjung ini? Kan ada dugaan, saya mau meneliti strategi itu, kayaknya ada persoalan tentang strategi, lalu kemudian kita akan uji di lapangan, dan hasilnya juga nanti di paragraf yang paling bawah itu ada. Silakan. Mungkin di awal dulu itu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin di sini menurut hasil penelitian saya teliti, bahwasanya saya melakukan penelitian ini karena adanya kesenjangan kayak masyarakat tuh kurang adanya apresiasi untuk datang ke perpustakaan. Padahal ini adalah salah satu perpustakaan yang perpustakaan itu yang diperlukan gitu Pak. Jadi dengan adanya strategi yang pihak perpustakaan lakukan, setidaknya mereka yang di luar itu mengenal Pak, tahu bahwa adanya perpustakaan, ini perlu adanya perpustakaan itu. Itulah adanya ada perpustakaan keliling, terus itu dilakukan melalui media sosial untuk memperkenalkan perpustakaan tersebut. Itu alasannya ya? Ya. Alasannya agar masyarakat mengenal, kemudian
mau kalau ini berkunjung ya, berarti berminat berkunjung, kemudian perpustakaan lalu melakukan ada strategi apa gitu kan. Oke, itu ini dari judul itu. Sebelum Bapak lanjut ke yang keduanya, langsung kita lari karena itu persoalan ya, maka Anda langsung membuat dalam sebuah masalah. Coba lihat masalahnya, halaman berapa? Oke, halaman ada namanya, halaman nggak ada namanya, nggak ada nomor ya halamannya ya? Oh ada ya, nanti diperbaiki halaman ya, halaman berapa? Aktif ini kalau yang ini. Di latar belakang Pak. Di rumus masalah D Sama rumus sama di masalah. halaman 5. Iya, di bawah tidak ada halaman. Di bawah itu nggak ada ya, nggak ada halaman. Halaman 5 lah katakan gitu ya. Oke, di rumus masalah coba Anda baca dua rumus masalah itu. Satu. Bagaimana kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam PPKM ini? 2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan kegiatan promosi perpustakaan tersebut? Oke, nomor 1 kita terima lah ya, karena nanti ingin melihat kegiatan apa, promosi apa, nanti dijawab di bab 4. Tapi yang kedua itu apa itu? Kendala ya. Ya. Nah, sementara judul kita adalah apa? Strategi kan? Jadi gongnya itu strategi sebenarnya. Ya kan, kalau Anda kan mencari strategi ya. Memang di strategi nanti ada kendala-kendala, tapi karena itu apa yang mau kita angkat, ya itu kan muncul juga dalam masalahnya kan. Masalah strategi apa yang dilakukan, atau misalnya kalimat strategi itu muncul ya. Karena itu yang akan kita anggap sebagai puncaknya kan. Nah, di situ apa? Kendala ya. Ya. Kenapa tidak dimasukkan strategi? Karena Pak, ini kan kendala ini kan salah satu juga penyebab adanya promosi yang mereka lakukan. Itu kan ada, kan promosi itu kan tidak berjalan dengan semestinya. Pak. Jadi ada kendala tersendiri dari perpustakaannya gitu. Itu alasannya. Ya. Jadi tidak saya belum lihat isi ya. Saya hanya lihat dari situ saja. Jadi tidak membahas strategi. Membahas nggak strateginya? Membahas Pak, tapi yang untuk pelajaran pertama Pak, di situ dibahas strategi. Setiap mereka memiliki 5 strategi. Ya. Nah, di situ kan ada Strategi dulu, strategi selesai, yang lain tidak perlu lagi kalau begitu. Kalau strategi sudah dibahas di bahasan 1. Jadi oke lah, bisa diambil ini kendala strategi 1. Bagaimana strategi? Jadi ya harusnya seperti Bapak sampaikan ya, karena ini sebagai puncaknya ya, yang lain dulu baru terakhir apa strateginya itu. Kalau kita langsung ke strateginya, selesai urusannya kan. Jadi yang lain tidak perlu dijawab lagi. Yang kedua, apa kendala-kendala lagi? Misalnya sudah pada strateginya, kenapa muncul kendala lagi? Ngulang lagi kan? Lama putar kendala, tapi saya tetap saja di sini karena menurut saya belum ada strategi, belum ada di nomor 1 juga ada kalimat strategi nggak? Ada ya, ada kan? Nomor 1 bagaimana kegiatan, kegiatan promosinya, ceritakan, dilihat di sana, entah mau kualitatif nih ya, tanya melalui wawancara dan lain-lain, terus dapat baru strateginya itu ya nanti diperbaiki. Dan ini nanti kan di bab 4-nya kalau itu sudah tergambar di tayang A-nya bagaimana kegiatan promosi di Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan, kan judulnya gitu di 4-nya tuh, karena dia ngambil dari nomor 1 itu. Nomor 2 ya strategi, kalau punya strategi kan, kalau dia kendala gitu kan. Nah, itu makanya kita dari situ akhirnya kan mungkin di dalam Anda membuat strategi-strateginya itu kita bisa lihat, tapi karena dari awal sudah bukan salah, maksudnya yang mau kita tanya itu bukan ke situ arahnya, akhirnya kita ya kan orang sudah dari judul aja sudah tuh pasti di dalamnya kita kebingungan juga kan. Nah,
itu ya. Ini Bang, silakan. Ya, jadi itu ya, satu nanti perbaiki itu. Walaupun ini sudah ini ya, kita anggap sudah sempurna, tapi tetap saja. Tapi nanti Bapak lihat kalau memang ada di bab 4-nya, Pak saya bahas strategi, oke kita balik lagi Bapak lagi yang satu tadi ya. Oke, satu ya. Kemudian kita ada nelusur lagi tadi Bapak hanya nanya hipotesa sudah ya. Kemudian nomor 2, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk strategi. Nah, itu kan sebenarnya itu yang perlu dijawab kan. Maka muncul dalam pertanyaan, akhirnya strateginya 1, 2, 3, 4. Nah, strateginya apa saja? Sekarang Bapak belum lihat nih, tapi Bapak pengen tanya, apa strategi-strategi yang dilakukan? Walaupun Bapak anggap tidak dibahas, kalau Bapak anggap ini nggak dibahas karena tidak ada itu kan, tidak ada menanya dulu kan kalau membahas itu kan, strateginya apa? Ini 1, 2, 3 gitu kan. Karena tadi kan nanyanya kendala, padahal nanti kendalanya 1, 2, 3 gitu kan. Karena strateginya tidak disebutkan dalam pertanyaan itu, akhirnya kan kita mana strateginya gitu. Nah sekarang oke lah, anggaplah itu ada pertanyaan strateginya. Nah strateginya apa saja? Strategi yang mereka lakukan untuk berkunjung itu ada satu, mereka melalui media sosial Pak. Kedua, perpustakaan keliling. Ketiga, melalui pojok baca, surat kabar elektronik, dan festival literasi. Itu strategi apa macam-macam kegiatannya? Kalau dari hasil penelitian, Strategi itu kan satu, jadi strategi itu bisa untuk minat baca, bisa untuk perpustakaan keliling, bisa untuk apa? Tadi ada berapa macam kegiatan itu? 5. Ya itu sebenarnya kalau kegiatan kan, kegiatan perpustakaan keliling. Apa itu strategi? Pahami itu strategi itu. Kalau strategi kan nanti bisa dipakai. Ini strateginya 1, 2, 3 bisa dipakai untuk keliling, untuk apapun, misalnya 1, 2, 3 gitu. Kalau itu kan jenis kegiatannya. Nah coba gimana? Atau memang itulah Pak bahwa perpustakaan keliling adalah salah satu strategi. Strategi dalam mewawancari salah satu perpustakaan situ Pak Watanya itu mereka adanya strategi promosi dengan adanya kayak perpustakaan keliling itu. Jadi Bapak tanya itu kegiatan apa strategi? Strategi. Apa strategi itu? Ada di pengertian dia strategi. Maksudnya itu ada dulu strateginya kan? Jadi hanya mencatat kegiatan. Jadi nanti judulnya jenis-jenis kegiatan promosi gitu kan? Jenis-jenis kegiatan promosi. Jadi begitu ya ini ya. Jadi kita memahami, mempertanggungjawabkan per kalimat ini kan. Promosi pun apa gitu kan, strategi pun apa. Jadi kita apa yang dimaksud dengan strategi? Baru setelah kita tahu strategi itu, kalau Bapak nyimpulkan itu jenis-jenis kegiatan oke lah itu kegiatan ini, tapi jenis-jenis kegiatan ya kan, bukan strategi. Nah, bahkan Bapak tanya nanti, nah sekarang lari ke pasti konsepnya strategi. Kalau misalnya ini ada kegiatan di perpustakaan, kegiatannya ada 1, 2, 4, 3, 4 yang disebutkan. Strateginya seperti ini Pak, lembaga membuat strategi agar semuanya bisa berhasil gitu ya. Nah, ketika ditanya bagaimana strateginya, strateginya menggunakan konsep gitu. Nah, jadi sebenarnya waktu paparan itu Pak, saya mau mengkaji tentang strategi promosi perpustakaan dalam meningkatkan minat kunjung di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Di Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan ada beberapa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan promosi. Kemudian untuk mengkaji tentang bagaimana strategi, saya menggunakan konsep A ya, menurut tokoh apa itu, bahwa strategi itu 1, 2, 3.
sehingga minat kunjung itu bisa berhasil. Nah, larinya kan ke situ nanti. Jadi S1 pun harus ada ini, harus ada ini pisau analisisnya kan, pakai itu. Jadi kita tidak hanya menggunakan saja kalau S1. Ini Pak, saya ada konsep misal kalau manajemen, planning, organizing, actuating, misalnya pakai kuak, itu punya siapa? Nanti diuji saja planningnya apa, ininya apa, gitu kan. Kayak gini juga strategi. Nah, makanya kita ke lapangan itu tidak jelas karena kita tidak tahu mau dikerjakan apa. Strategi kita menyebutkan jenis-jenis kegiatan itu misalnya kan. Nah, sampai seperti itu ininya ya. Nah, oke, sekarang kalau Bapak ingin melihat ini ya, sekarang ingin melihat bagaimana kegiatan di lapangan, ya lihat tuh dari kerangka teori strateginya. Coba lihat apa ditulis apa di situ. Karena itulah yang ke lapangan itu kita Pak strateginya 1, 2, 3. Nah, itu aja tinggal kita uji kan. Ya wawancara atau dengan apa gitu kan. Tapi kalau kita belum ada dari awal, ya kita bingung ke lapangan itu mau apa gitu kan. Judulnya strategi, oh Pak ini ada kegiatan 1, 2, 3, padahal itu bukan strategi misalnya. Coba menelusurnya ke strateginya apa, di kerangka teorinya apa. Kerangka teorinya ya. Ini baru ya nanti nanti teknis penulisan dan lain-lain nanti bisa dipas untuk bimbingan dulu. Apa ya deh? Strategi itu merupakan sebuah pendekatan Pak secara keseluruhan yang berhubungan dengan sebuah pemikiran, rencana, eksekusi sebuah kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Ya, nah kalau tadi ada perpustakaan keliling apa itu masuk situ nggak? Kalau bisa bertanggung jawab apa masuk Pak, itu masuk dalam pengertian itu misalnya. Bagaimana cara memahaminya? Kayak festival literasi itu kan jangka waktu yang setiap tahunnya Pak diadakannya. Nah di situ di festival literasi itu mereka dengan mengadakan ada festival literasi itu mereka mengadakan kayak karya ini yang kampung perpustakaan, terus kegiatan-kegiatan lainnya. Strategi itu? Strategi bukan. Strategi apa bukan? Bapak sih bingung. Jadi anukan dulu ya apa strategi itu apa dulu diartikan apa, kemudian dibuat ini Pak 1, 2, 3 kegiatannya apa, bukan kegiatan apa strateginya supaya minat kunjung itu. Misalnya Bapak contohkan satu ya, promosi. Bapak menggunakan konsep AIDA plus S. AIDA plus S dari konsep A mungkin nanti ya. 1, attention. Oke, 1, attention. Attention itu menampilkan. Nanti walaupun digunakan untuk perusahaan keliling, kita tampilkan. Itu strategi kan? Oke, mau misalnya apa lagi tadi? Beberapa kegiatan apa? Kegiatan perpustakaan dulu. Nah, pesan keliling nanti ditampilkan dulu. Attention, kata-kata tokoh itu attention. Berarti kita menampilkan. Terus satu lagi kegiatan apa? Pojok baca. Pojok baca pun begitu. Nanti bukan pojok bacanya, tapi strateginya. Pokoknya kata si A menampilkan, tampilkan pojok bacanya di desain gitu ya. Oke, tampilkan. Kedua, yang AIDA tadi ya, interest. Interest menimbulkan perhatian. Oh, karena ditampilkan orang lain memperhatikan kita. Nah, itu konsep ya, strategi. Nah, sudah menimbulkan perhatian, ada D namanya. AIDA tadi Bapak, misalnya Bapak contoh, konsep siapapun boleh. D misalnya, D itu the share. Orang share dengan kita, dengan kegiatan kita, promosi kita. Ingin share ya, share itu naksir, iya share ya. Nah, sudah share baru action. Nah, dia melakukan tindakan kunjung ke kita. Baru plus S itu satisfaction, kepuasan. Nanti dia pengen balik lagi, berkunjung lagi. Nah itu jadi konsepnya seperti Pak. Akhirnya nanti kalau misalnya ya Bapak pakai konsep itu. Ini strategi promosi ini Pak, saya menggunakan konsep AIDA plus S. Walaupun tidak disebutkan itu, tapi dalam kerangkanya ya. Jadi setelah saya di lapangan saya uji attentionnya ini Pak, orangnya pada minat kunjungnya ini karena ada kami melakukan perhatian. Misalnya ya, sampai kita hanya menggunakan saja satu konsep. Nah jadi seperti itu ya, itu yang kita perlu visual analisis itu. Jadi kita ke lapangan itu sudah tahu, saya ke lapangan saya mau melihat action orang itu, misalnya mau melihat
share dan ditanya Pak, apakah banyak orang ini apa berkunjung. Jadi nanya, nanti muncul pertanyaan penelitian itu dari konsep itu, dari judul konsep ke itu. Gitu. Tidak hanya itu, pakai tulis siapapun boleh, kita kan bebas ya. Tapi Bapak hanya contohkan di sana salah satu itu. Nah seperti itu ya. Jadi kita kayak gini kan, kalau kita mau tidak ada itu sebagai visual analysis ya. Kalau kita tidak ada itu kan kita tidak bisa menyelesaikan ini kan. Jadi hanya nanti kesimpulannya baik gitu kan, layanannya itu baik, kita tidak tahu dari hasil itu. Kalau kita sudah ada, oh ini yang mau kita cari di lapangannya ya, nanti kita secara ini sudah tinggal dapatkan data kemudian mengujinya sampai berhasil gitu aja ya. Oke, anggaplah itu ya, ini sudah berapa menit. Oke, baik, sekarang lari ke ini aja deh, ke apa? Enggak dulu, hasilnya apa gimana? Terakhir gimana? Hasil strategi promosinya, meningkat layanannya gimana? Meningkatkan minat kunjungnya gimana? Kalau sekarang di 2021 itu kan menjadi untuk di tahun 2021 Pak. Nah, untuk di tahun 2021 itu mereka dengan adanya strategi itu mereka meningkat Pak. Meningkat. Persentase apa berdasarkan apa? Karena ini kualitatif ya. Pokoknya meningkat. Iya, dilampirkan. Meningkat cara memberitahukan bahwa ini meningkat dengan apa? Ini Pak buktinya apa meningkat? Buktinya? Ya, Karena ada peningkatan misalnya kayak di perpustakaan itu kan, poinnya tuh makin hari tuh meningkat gitu Pak. makin hari meningkat, jadinya meningkat gitu ya, begitu. Ya. Meningkat melihatnya dari mana? Dari pengunjung. pengunjungnya dari aplikasi apa dari tanya? Dari data. Kan bisa dari Buku kunjung. pengunjung. Buku kunjung di aplikasi apa di informasinya apa di manualnya? Kemarin dapatnya. Kalau untuk di perpustakaannya mereka sudah pakai masih. Tapi kalau misalnya kayak perpustakaan yang mereka melakukan secara daily itu mereka hanya apa? Datang gitu Pak. Catat. Isi data di manual. Minat kunjung. Kalau keliling nanti minat kunjung ke mana? Ke perpustakaan keliling. Ke perpustakaan. Perpustakaan ini. Iya. Nah, ya tadi kalau keliling kan langsung ke lapangan. Nah itu ya, makanya kita nanti salah ujinya seperti itu. Nanti ini padahal kita yang ini kan strategi tadi kan, strategi. Pokoknya ini hal-hal ya apa yang dilakukan oleh perpustakaan nanti diindikasi meningkat gitu kan, karena ada beberapa kegiatan strategi yang dilakukan misalnya. Oke, meningkat ya. Oke. Terus nih sekilas saja ya, ini terakhir mungkin sekilas melihat secara ini aja umum saja teknik penulisan ya, sekilas saja sampai tidak itu nanti. Baik, setiap paragraf mulai dari pendahuluan ya. Pendahuluan halaman berapa? Ya, ini sering Bapak ini ya. Jadi ini Bapak di belakangnya Bapak tulis. Kalau seperti ini kan motif ya, ujung. Ini katakanlah ini dari mana itu? Ini motif, ini kan Bapak buat ini komentar gitu kan. Jadi bukan hanya naruh ini kutipan dari A, misalnya dari Syafi'i, ya Syafi'i ini ya, Antonio, kemudian Bank Syariah ini taruh kutip, ini taruh lagi kutip, ini taruh lagi, itu kan naruh saja akhirnya kan. Nah harusnya ada komentar di situ bahwa dari pendapat dari misalnya dari misalnya secara khusus strategi merupakan dari pengertian di atas bahwa memang kan gitu ya, komentar itu ada setuju, ada menolak, ada juga mungkin menyangkal ya. Tinggal jadi setiap habis titik ini, tiap habis motif harus ada komentar.
Malah enak kalau misalnya ada dua buku, satu bisa strategi menurut A ini, strategi menurut B ini, strategi menurut C ini. Dari ketiga pengertian itu bahwa strategi itu yang baik, misalnya saya pendapat dengan A atau sependapat dengan B, atau misalnya berdasarkan ketiga pendapat itu bahwa strategi adalah B. Jadi kita tetap menuangkan sedikit pun kita andil gitu, jangan naruh sini, naruh ini. Kalau gini kan taruh semuanya akhirnya cuma memindahkan saja. Tidak ada satupun misalnya kita. Nah ini sini naruh lagi, menurut Dipin naruh lagi, menurut ini naruh lagi kan. Mana itu kita? Nah, itu ya, itu nanti di ini juga diperbaiki. Kemudian deskripsi wilayah ini harusnya ada buku pedoman ya. Ada nggak buku pedoman? Misalnya visi misi ya? Visi misi ngambilnya dari mana? Langsung minta data dari pustaka. Iya. Itu tidak bisa misalnya dari orang Pak visi misinya A, nanti kan mau itu yang pendapat yang baku ya. Minimal ada pedoman perpustakaan atau misalnya di buku SOP-nya atau di apa bahwa visi misinya di halaman sekian tahun berapa di situ. Nah, itu jadi sumber utama ya kalau di deskripsi wilayah itu pedoman perpustakaan lah gitu ya. Kalau ini, nah seperti struktur organisasi dapatnya dari mana? Dari web? Enggak Pak. Gimana? Kita langsung minta sama pihak pustaka. Iya, minta dia ngasihnya dari mana misalnya? Sebenarnya kalau dia sudah kasih buku pedoman itu sudah ada semua di situ. Saya dapat yang terakhir misalnya, ada nggak buku pedoman? Karena Pak setiap tahunnya hampir sering berubah Pak. Ya nggak apa-apa, di tahun berapapun kita sebagai misalnya tidak tahun 2001, tahun 2020-nya diambil. Yang penting kita ambil itu misalnya nih struktur organisasi dari pedoman ilmu perpustakaan tahun 2019 dari tim misalnya kan. Jadi kita ngambil itu ada dasarnya. Kalau tidak misalnya Pak dapat data dari orangnya dari mana? Dari itu Pak melihat di papan saya foto aja misalnya. Kan tidak bisa jadi sumber karena tidak kuat sumbernya. Nah, tidak ada kan? Kalau nggak ada pedomannya ini dapat ini dari mana? Misalnya ambil dari mana? Kita nggak tahu kan? Itu ya itu untuk okay. Kemudian yang bab 4 tadi ya, karena ini terakhir ya. Ya karena dua rumusan masalahnya juga sebenarnya artinya ya menjawab langsung ya dua persoalan itu sampai dia mengatakan hasilnya baik. Strategi ini strateginya ya. Oke, sama. Terus kemudian wawancara juga ini pustakawan ya, wawancara juga dia dikasih komentar juga seharusnya ya. Ini ada ya, dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan promosi. Oke lah, dua itu ya. Ya saya pikir itu ya beberapa apa tadi dari Bapak, kemudian apa tadi dari strategi ya, kemudian yang belum muncul di rumusan masalah, kemudian juga kalau di IPA sistematikanya itu tambahan dua ya, tadi ada komentar dan pedoman untuk bab 3-nya. Di bab 4 dan bab 1 ya dari rumusan masalah itu juga berlari ke bab 4. Nanti mungkin bisa pada saat perbaikan ya. Itu saja mungkin Pak Sekretaris saya untuk kepada saudara kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.